Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rayhan Alif Abdurrahman dari kelas 12-2. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang perjuangan Indonesia mempertahankan negara Indonesia dari jajahan Belanda. Mempertahankan ya. Jadi sebelum itu kan berarti setelah mempertahankan berarti kita sudah merdeka tuh. Indonesia sudah merdeka, dan yang saya akan bahas itu tentang secara diplomasinya. Jadi bagaimana Indonesia mempertahankan untuk negara Indonesia ini dari jajahan Belanda secara diplomasi, secara politik gitu kan. Nah, salah satu strategi utama Indonesia untuk mendapatkan kemerdekaan Indonesia secara resmi gitu kan, kita perlu pengakuan negara lain. Nah, salah satu caranya itu adalah dengan ada duta keliling dunia, yang itu Agus Salim. Nah, Agus Salim hasilnya itu adalah dukungan dari rakyat Palestina yang bahkan sudah mendukung kita dari tahun 1944 karena sudah mendengar tentang adanya PPKI gitu kan, atau BPUPKI. Terus ada juga Mesir lewat lewat pelajar. Indonesia itu punya banyak pelajar di Mesir yang kita tahu itu namanya salah satu terbesar itu Universitas Al-Azhar di Mesir itu. Nah, lewat pelajar itu disebarkan tentang Indonesia yang bersiap untuk merdeka, sehingga tersebar tuh, bahkan hingga diangkat ke konferensi Liga Arab itu kayak kumpulan orang-orang negara-negara Arab di sana, kayak Mesir, Arab Saudi gitu. Nah, terus ada juga India. Dari India kita mendapatkan dukungan India dengan cara rice itu India Rice. Jadi dengan adanya permasalahan kelaparan di India, kita membantu mereka dan mendapatkan pengakuan sebagai negara Indonesia. Terus dan juga ada juga Australia. Nah, Australia ini saat itu dipimpin oleh Partai Buruh. Nah, Partai Buruh ini setuju dan kayak mendukung Indonesia lah, karena buruh-buruh nih kan, seperti yang kita tahu, kayak buruh yang ya kurang lebih gitulah, simpatik gitu mungkin. Jadi mendukung Indonesia untuk merdeka. Nah, setelah itu setelah semua itu kayak gitu kan, kita kan mendapat bentuk Indonesia, tapi Belanda masih ingin menguasai negara Indonesia, karena ya seperti mereka tahu, setelah Jepang pergi dari Indonesia, Belanda menganggap kekosongan di Indonesia itu milik mereka, sehingga Belanda kan menyerang Indonesia lagi, berusaha untuk mendapatkan Indonesia lagi sebagai di bawah tangan mereka. Nah, hal itu yang menyerang Indonesia dan dan membuat Indonesia tidak kuat melawan secara senjata, secara fisik. Nah, maka Indonesia harus mempertahankan negara kita dengan jalur diplomasi dan politik gitulah. Nah, perundingan yang paling pertama itu adalah perundingan Hugo Value. Nah, di perundingan Hugo Value ini tidak ada hasil yang benar-benar menghasilkan. Jadi Van Mook dan Sultan Syahrir sudah ketemu, tapi bukan sebagai Van Mook itu datang bukan sebagai perwakilan atau delegasi Belanda, sehingga perundingannya belum benar-benar sah. Nah, habis itu perundingannya dibawa ke Belanda agar diselesaikan dan fakta. Namun kesepakatan yang sudah dimiliki Sultan Syahrir dengan Van Mook tidak digubris oleh Belanda, dan kesepakatannya berubah, sehingga bentuknya tidak, kesepakatannya batal lah. Terus ada juga perundingan Malino. Ini tuh antara pemimpin provinsi kayak dari Kalimantan, ini bagian Indonesia Timur, dengan Van Mook juga. Nah, hasilnya mereka membentuk Republik Indonesia Serikat gitulah kurang lebih. Lalu karena setelah semua itu dan masih ada konflik, lanjut ke perundingan Linggarjati. Perundingan Linggarjati di Indonesia diwakili oleh Sultan Syahrir dan
menghasilkan 3 hal penting. Apa ya, yang pertama tuh wilayah RI itu cuma Jawa, Sumatera dan Madura. Terus ada kita membentuk Republik Indonesia Serikat. Nah, dan yang ketiga itu membentuk Uni Indonesia Belanda. Nah, hal ini kan bisa kita lihat kalau hasilnya itu merugikan Indonesia kan, kayak wilayahnya makin kecil, terus ya gitulah kan, intinya merugikan Indonesia. Nah, hal ini membuat Sultan Syahrir dipecat dari posisi Perdana Menteri. Dan yang namanya TKR, tentara rakyat, itu diubah jadi APRIS yang menunjukkan angka singkatan narisnya itu ya. Nah, setelah mendapatkan hasil yang tidak memuaskan itu, Belanda melakukan agresi militer. Mereka menyerang ibu kota Indonesia, yaitu Jakarta. Nah, dampak dari penyerangan ini, ibu kota Indonesia dipindahkan ke Jogja dan Soekarno-Hatta diculik. Nah, karena Soekarno-Hatta diculik, presiden kita diganti untuk sementara oleh Asad. Jadi presiden sementara. Nah, PBB ngeliat, terus dibentuklah KTN atau Konferensi Negara Indonesia. Indonesia diwakili oleh Australia, Belanda diwakili oleh Belgia, dan PBB diwakili oleh Amerika Serikat. Untuk 3 negara dan menghasilkan Renville. Renville di kapal, itu nama kapal yang ada di Amerika Serikat kalau nggak salah. Nah, hasil dari Renville itu adalah wilayah RI jadi makin kecil malahan. Jadi Jogja doang, Banten, terus bagian Sumatera. Terus ada juga pengosongan wilayah Vanmuk atau wilayah Bandung, yang karena adanya pengosongan wilayah Bandung ini membuat rakyat Bandung kebanyakan tuh nggak terima gitu, marah, dan hasilnya jadi di ITII yang kita tahu mereka itu salah satu organisasi yang ingin membentuk negara baru di Indonesia gitu, yang memberontak lah. Terus ada juga pembentukan NIS. Jadi untuk di Indonesia ada 3, ada RIS, ada NIS, ada RI, yang menjadi terpecah-pecah gitu kan. Nah, selain itu dampaknya juga wakil Indonesia di Renville ini, yaitu Amir Syarifuddin, dipecat. Nah, bedanya dengan Sultan Syahrir yang dipecat dan masih berusaha untuk membantu Indonesia untuk tetap merdeka, Amir ini gak terima gitu kan. Nah, dia itu salah satu pemimpin yang memimpin PKI Madiun. PKI Madiun. Jadi dia malah ikut memberontak juga. Kan aneh ya, tapi ya besok. Nah, setelah hasil itu Belanda menyerang. Nah, bahkan setelah hasil yang tidak memuaskan dari perundingan Renville, Belanda masih melakukan serangan lagi, agresi militer kedua. Nah, agresi militer kedua itu mereka menyerang ibu kota Indonesia lagi, yaitu yang sekarang itu Jogja. Nah, karena serangan ini Indonesia ibu kotanya pindah lagi ke Bukit Tinggi di Palembang tuh kan. Nah, terus dibentuk juga dibentuk PDRI, yaitu Pemerintah Darurat RI, dan juga UNCI di Bukit Tinggi jadi kan. Nah, gimana sih? Jadi PDRI yaitu Pemerintah Darurat Republik Indonesia dibuat untuk mempertahankan Indonesia biar akan darurat itu kan, digantiin soalnya Soekarno-Hatta diculik lagi soalnya. Nah, setelah PDRI dibuat sama PBB ngeliat nih, aduh Belanda nyerang lagi gitu. Kan kelihatan kan mengkhawatirkan. Akhirnya dibentuk UNCI. Terus akhirnya Belanda dipaksa untuk berunding lagi di KMB, di Konferensi Meja Bundar. Nah, sebelum KMB kita berkonferensi dulu lewat perundingan Romeruyen. Nah, syarat RI untuk Belanda itu adalah bebaskan Suta dan juga kembalikan ibu kota Jakarta, biar kita ibu kotanya balik ke Jakarta lagi. Lalu
sebelum KMB dilaksanakan terjadi konferensi inter Indonesia. Jadi kan seperti yang kita tahu sebelumnya itu Indonesia terbagi jadi 3 tuh, ada RI, ada RIS, ada RIS, ada NIS tuh, Negara Indonesia Serikat. Nah, kita semua berkumpul perwakilan-perwakilannya dan setuju untuk menjadi satu kesatuan, jadi Republik Indonesia, gitu kan. Nah, lalu ke konferensi meja bundar. Di konferensi meja bundar, Belanda mengakui Indonesia merdeka dengan sebagai RIS pada tanggal 27 Desember 1949. Ini kita terima dulu, ntar akan dibahas lagi selanjutnya agar akhirnya diubah kemerdekaan Indonesia kembali jadi 17 Agustus 1945. Tapi di konferensi meja bundar Belanda baru mengakuinya di saat itu, yaitu 27 Desember 1949. Hasil selanjutnya itu adalah Indonesia bersedia membiayai biaya perang Belanda. Jadi utang-utang Belanda kita yang bayar. Oke ya, makanya sekarang utang kita banyak. Dan yang ketiga itu masalah Irian Barat akan diselesaikan 1 tahun setelah KMB. Jadi wilayah Indonesia saat ini, semua Indonesia sekarang selain Papua Barat, selain Papua. Nah, kan katanya dibahas akan setelah 1 tahun setelah KMB, tapi nyatanya ini baru dibahas setelah lebih dari 1 tahun lah, kayak 5 tahun atau berapa gitu lupa. Tapi ya untungnya Papua kembali ke Indonesia. Dan karena di KMB sudah Indonesia sudah dianggap merdeka. Sampai sini pembahasan saya. Mohon maaf karena banyak kesalahannya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.